Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Urip. Urip adalah hidup, Urip adalah berkembang. Ya, langsung saja kita lanjutkan part 2 dari kisahnya Nabi Sulaiman. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Bagi sobat yang belum subscribe ya, segera subscribe, tekan tombol merahnya, ya, bunyikan loncengnya supaya dapat notifikasi setiap Urip mengupdate video. Ya, langsung saja kita saksikan. Ler ilir tandore wosumilir tak ijo royo tak senggo temanten anya. Ya, Sobat Urip, mari kita saksikan sama-sama ya. Ya, ini kisahnya orang yang terlilit hutang riba ya. Ini para rabi-rabi, mereka melakukan bisnis riba dan mereka sangat menikmati itu ya. Jadi ngasih utang-utang ke rakyat-rakyat yang butuh duit, habis itu kasih bunganya tinggi-tinggi itu. Dan mereka menjual itu atas nama syariatnya Nabi Musa ya. Ini terjadi. Nah, akibat dari makan ini kisah nahi mungkarnya ini ya. Salah satu nanti ini meninggal ini salah satu sahabat terdekatnya Nabi Sulaiman ya. Nah, ini Sam'un kalau nggak salah namanya, itu yang ngasih ide nggak usahlah masyarakat itu sudah terbiasa dengan begini gitu ya. Nah, itu kadang-kadang sebagian pembisik itu kadang-kadang mencoba untuk menurunkan semangatnya seorang dai untuk memerangi kemungkaran gitu. Jadi akibat dari memakan riba itu nanti akan banyak yang kerasukan jin gitu ya. Ini arah si dukun. Nah, ini para rabi yang berkumpul ternyata lagi bermusyawarah bagaimana menjatuhkan Nabi Sulaiman, dan didatangi si dukun. Nah, di sini mereka berkolusi ya, bermakar ya. Jadi mereka ini si Ara datang untuk ngomporin mereka agar mereka mau bersekutu dengan jin itu, dengan setan ya. Nah, ini saya berubah ya, saya skip dulu karena terlalu panjang ya. Ini mulai kuda meringkik. Nah, anjing menggonggong, kuda meringkik itu dalam hadis juga sebagai simbol bahwa ada setan yang lagi lewat. Mereka bisa melihat, kita nggak bisa melihat gitu. Nah, ini kejadian ya, mulai ganas-ganasnya, mulai orang teriak-teriak kesurupan, ketakutan gitu ya. Nah, terus ada sebagian orang yang tawakal kepada Allah dan mereka tidak diganggu sama setan, dan ada yang tidak bertawakal kepada Allah tapi bertawakal kepada pedangnya. Nah, ini nanti malah gara-gara bawa pedang jadi baku bunuh nanti ya. Ya, skip dulu. Ini udah mulai ada yang kesurupan. Nah, lihat bagaimana mereka ada di bawah pedang dan mereka kesurupan dan membunuh orang-orang di sebelahnya. Ini Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberi penglihatan oleh Allah ya, mampu melihat kejadian-kejadian yang jauh di luar sana. Nah, kadang-kadang sebagian orang soleh Allah kasih kemuliaan demikian, bagaimana Umar bin Khattab ya. Suatu ketika pas lagi khutbah tiba-tiba, wahai pasukan, gunung gitu ya, dan suaranya itu didengar oleh prajurit yang lagi berperang gitu. Nah, sebagian hamba Allah yang dekat sama Allah itu diberi kelebihan seperti itu, dan tidak ada settingan ya. Yang begitu nggak bisa disetting ya. Jadi yang begitu nggak bisa dipelajari. Jadi karomah itu nggak bisa dipelajari. Kalau bisa dipelajari berarti namanya sihir. Nah, ini kayak si Ara tadi itu bermain sihir ya gitu. Ini pas lagi Nabi Sulaiman satu persatu mendatangi kota yang sedang ini ya, berkecamuk, banyak orang kerasukan ya. Ya. Ini ada satu prajuritnya tadi yang setengah hati tadi ya, dia bilang sudahlah, kita nggak usah rubah-rubah, ini sudah kebiasaan masyarakat begini. Ini dia kerasukan setan juga, tetapi
ketika melihat wajahnya Nabi Sulaiman dia sadar bahwa dia keliru dan dia taubat. Nah, dari sini kita bisa petik, ambil kesimpulan, ambil pelajaran bahwa taubat itu adalah jalan terbaik kita ketika kita terjerumus ke dalam dosa. Itu nggak ada jalur lain, harus taubat kepada Allah, baru Allah akan kasih makhraja, jalan keluar, ya. Gitu. Jadi manusia itu pasti berdosa, kecuali para nabi yang dijaga oleh Allah. Kalau kita yang nggak dijaga oleh Allah pasti berdosa, pasti melakukan suatu dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah segera bertaubat supaya Allah dekat kembali dengan kita. Oke, kita skip dulu. Ya. Ini perdebatan antara Nabi Sulaiman dengan para rabi Yahudi. Jadi mereka menghalalkan riba, mereka mengumpulkan berbagai banyak alasan. Jadi untuk mendapatkan alasan itu mudah sekali. Kita bisa semuanya beralasan, ya. Ya. Kenapa kau menghina para pendeta? Ya. Jadi mereka menganggap bahwa para pendeta itu lebih paham kitab suci. Ya, jadi sekarang juga sudah mulai banyak ya para ustadz atau kiai atau apapun panggilannya kadang-kadang menyalahgunakan gelar-gelar itu, mengklaim bahwa dia paling paham terhadap ajaran agama Islam ini. Ya, ada yang terlalu liberal, ya, ada yang terlalu ifrat, ada juga yang terlalu tafrid. Ya, ada yang terlalu mempersulit diri, apa-apa aja haram gitu. Ada juga yang terlalu abahiyah itu, apa-apa aja boleh. Ya, jadi kita sebaik-baik kita adalah umat yang pertengahan. Jadi kita harus bisa memilah, ya, mencari panutan yang baik, gitu, yang benar-benar konsisten dengan ucapannya. Kalau pelin-pelan, ya itu berarti ada hal yang tidak benar dalam ajarannya. Ya, dia mengajarkan kebaikan tapi perilakunya berselisih dengan apa yang dia ajarkan, itu berarti dia adalah tipe-tipe ya gampang berkhianat kalau seandainya dikasih amanah. Ya. Ini karena didebat terus Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan, besok akan saya datangkan orang yang lebih berilmu daripada kalian. Itu gurunya Nabi Sulaiman, ya, temannya Nabi Daud, ya, seorang ulama di zamannya, ya, ulama Bani Israel yang paling mengenal kitab Taurat. Itu. Jadi nih, gitu. Taurat tuh pemahamannya harus begini nih, gitu. Bukan kalian tafsir saya enakan sendiri. Nah, di sini perlunya belajar kepada seorang guru, ya. Jadi kita nggak bisa langsung ngambil dalil, terus kemudian kita nggak tahu cara beristidlal, gitu. Cara mengambil jadi ya sekarang lagi marak juga orang langsung belajar dari hadis, gitu, dari Quran. Ya, Quran, hadis itu adalah dalil mentah yang perlu dipahami dengan satu ilmu, ya, namanya usul fikih. Oh, namanya syai tadi, ya, bukan samun, syai. Ya, usul fikih itu untuk memahami dalil dan mengeluarkan hukum fikihnya, gitu. Jadi jangan baca hadis langsung diambil zahirnya, nanti jadi aliran zahiriyah, gitu. Aliran zahiriyah, ya. Itu ini kalau aliran zahiriyah itu sebagian ulama mengatakan ada yang dia keluar dari ahlu sunnah, dia masih menggolongkan ahlu sunnah. Jadi itu aliran zahiriyah, ya. Jadi baca dalil langsung zahirnya apa, gitu. Nah, nanti mumetnya, pusingnya itu, ya, karena setiap antara satu dalil dengan dalil yang lain tuh kayak nanti kontradiksi, gitu. Nah, akhirnya dia bingung, loh kok kontradiksi sih, gitu. Ini karena ya sebenarnya kebodohan, ya. Itu. Jadi konfrontasi secara dalil dengan Nabi Sulaiman dan gurunya kalah, maka ini si pendeta ini datang lagi ke arah si dukun santet, ya. Ya, jadi santet itu nyata, ya. Jin nyata, santet itu ada, gitu. Nabi juga pernah ke santet. Ya, Nabi juga pernah ke santet dan itu ada di riwayat yang sahih, ada, gitu. Tapi bukan berarti oh Nabi kok bisa disantet. Terus katanya dijaga sama Allah, berarti Allah enggak. Jadi itu untuk pelajaran.
itu menjadi asbabun nuzulnya dua surat ya, Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu ayat asbabun nuzulnya untuk menghadapi sihir gitu. Jadi kalau sihir ya terapi utamanya dengan Al-Falaq dan An-Nas, tambahi Al-Ikhlas gitu ya, tambahi Al-Fatihah, ayat kursi gitu. Ya rutin, yakin insya Allah selesai masalahnya. Gitu. Karena itu dimensi sihir dan lainnya itu dimensinya dimensi gaib, kita nggak perlu memeranginya dengan gaib juga. Kita cukup pasrahkan kepada yang maha gaib. Udah pasrah gitu. Toh seandainya mati, maka seperti yang dikatakan Nabi Sulaiman nanti ya, itu apa namanya, dia gitu, maksudnya istrinya itu sudah terbebas dari kejahatan orang-orang yang jahat gitu. Orang yang pasrah kepada Allah tuh enak banget. Dia hidup dengan keadaan gembira, senang ya. Meninggal pun dalam keadaan gembira dan senang. Karena nggak ada beban. Itu namanya tawakal. Orang yang benar tawakalnya kepada Allah. Orang yang tawakalnya kepada diri sendiri, ya maka akan berat. Itu. Nah, sihir itu nyata. Ini walaupun hanya film ya, settingan gitu ya, tetapi pada hakikatnya sihir itu nyata dan harus kita yakini bahwa itu ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu dan sampai zaman sekarang. Santri itu ada gitu. Tapi gitu. Saya bukan membela Gus Samsudin. Ya, ada tapinya, tapi nggak seperti yang ditampilkan oleh Gus Samsudin ya. Gitu. Walaupun benar sih ada buhul-buhulnya ya. Makanya saya bilang di beberapa video yang lalu, beberapa teori yang disampaikan oleh Gus Samsudin itu ada benarnya untuk dalam kasus masalah santet. Cuman penerapannya itu pembersihan apa segala macam dengan metode-metode ya trik sulap lah, katakanlah seperti yang dikatakan De Marcel, itu juga mungkin juga gitu. Artinya kayaknya gitu ya. Karena terkesan settingan gitu, disuting di YouTube terus disiram-siram air meledak gitu, dan ternyata dibuktikan dengan trik sulap. Oh iya juga bisa juga, ternyata ada apa yang begitu ya. Itu jadi Nabiullah Sulaiman dikasih gambar oleh Allah bahwa istrinya kena santet dan meninggal. Maka Nabi Sulaiman pun balik arah ya, balik kanan untuk memakamkan istrinya, dan untuk zona-zona perangnya diserahkan kepada saudara-saudaranya. Itu. Ini ahli jihad ya, ahli jihad luar biasa. Insyaallah. Yang jomblo tahan pandangan. Oke, saya skip dulu ya. Sebentar. Ya. Yang jomblo tahan pandangan. Ada bidadari lewat. Ya, di situ Nabi Sulaiman terasa bahwa istrinya tiada gitu ya. Baik, saya skip sebentar lagi. Nah, ini saya sudah meninggal. Nah, ini apa namanya, masa berkabung ya, sedih sekali. Ini tadi yang nyantet gitu, dia pura-pura datang terus kemudian ngasih nggak bela sungkawa, dia memperingatkan Nabi Sulaiman lagi. Tuh kan istrimu mati tuh gara-gara kamu nggak nurutin saya gitu. Ya, musuh-musuhmu itu kalau kamu nggak berhenti dari dakwah ini, musuh-musuhmu itu akan memerangimu gitu, nggak peduli istrimu, anakmu. Nah, gitu. Jadi untuk para peruqyah ya, jangan takut sama serangan jin. Gitu. Apapun resikonya. Ya, semuanya akan dibalas oleh Allah kalau kita ikhlas karena Allah, gitu ya. Jadi tetap semangat untuk berdakwah. Jangan takut, jangan kecut dengan musuh-musuhnya Allah, karena mereka itu ya hanya kerikil-kerikil dalam perjalanan hidup kita. Oke? Saya cukupkan, kita lanjutkan nanti di part 3 ya, seperti apa part 3-nya. Untuk kali ini kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.